Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farin S. NIM 0104192127. Mata kuliah Pelayanan Manajemen Haji dan Umroh. Dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Baik, di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari dosen, yaitu tentang Undang-Undang Pelayanan Haji dan Umroh Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Yang pertama, bab pertama, ketentuan umum, pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Yang kedua, ibadah umroh adalah berkunjung ke Baitullah di luar masjid haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf syai dan tahlul. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji dan umroh. Yang keempat, jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Yang kelima, jemaah haji khusus adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Selanjutnya, jemaah umroh adalah seorang yang melaksanakan ibadah umroh. Penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah yang dilaksanakan oleh menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum. Petugas penyelenggara ibadah haji yang selanjutnya disingkatkan PPIH adalah petugas yang diangkat dan atau ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan, serta pengendalian dan pengordinasian pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri dan ataupun di Arab Saudi. Penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji, pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. Penyelenggaraan ibadah haji khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari menteri yang melaksanakan ibadah haji khusus. Biaya penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan atau investasi. Selanjutnya, biaya perjalanan ibadah haji khusus yang selanjutnya disebut PP adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus. Selanjutnya, bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji yang selanjutnya disingkat BPS. BP adalah bank umum syariah dan atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan ibadah umroh yang telah mendapatkan izin dari menteri. Sistem komputerisasi haji terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAD adalah sistem pengelolaan. Selanjutnya, kelompok terbang yang selanjutnya disebut kloter adalah pengelompokan rombongan jemaah haji reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah
kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan dan keberangkatan haji. Lanjut pasal kedua. Pasal kedua, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh berasaskan yang A, syariat, yang kedua amanah, yang ketiga keadilan, yang keempat kemaslahatan, yang kelima kemanfaatan, yang keenam keselamatan, yang ketujuh keamanan, yang kedelapan profesionalitas, yang kesembilan transparansi, dan yang kesepuluh akuntabilitas. Lanjut pasal yang ketiga, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji dan jamaah umroh sehingga dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Sekian dari saya. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.